Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 144 dari sesi Jumat 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan modul 2 yaitu tentang promodel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Yuda Ardiansyah, NPM 20032010042, dan partner saya yaitu Hovian Jihan Prastian, NPM 2003032010061. Untuk yang pertama saya akan menerangkan pengertian simulasi. Simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai software promodel. Promodel yaitu singkatan dari production modeler, adalah sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bernama Promodel. Aplikasi ini berfungsi untuk mensimulasikan atau memodelkan berbagai jenis sistem manufaktur dan pelayanan. Sistem manufaktur tersebut seperti job shop, conveyors, perakitan, dan sistem just in time. Next. Untuk studi kasus kali ini, kita memakai aktivitas dari pengangkutan pada PT Semen Indonesia. Ada 5 aktivitas yang akan diambil catatan waktunya, yaitu yang pertama kedatangan truk, lalu proses loading semen, lalu pemeriksaan, penutupan terpal, dan yang terakhir gudang. Di sini terdapat tabel pengamatan dari praktikum kali ini. Jadi di sini tuh kita mengambil studi kasus di sebuah perusahaan semen, di mana kita mengukur waktu pengangkutan semen dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bernama PT Semen Indonesia. Nah, di sini kita mengamati sebanyak 10 kali, di mana yang diamati adalah 5 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu kedatangan truk, aktivitas yang kedua yaitu aktivitas loading, aktivitas yang ketiga yaitu pemeriksaan, aktivitas yang keempat penutupan terpal, dan aktivitas yang kelima yaitu gudang. Untuk catatan waktunya bisa dilihat pada tabel tersebut. Next. Lalu setelah diambil data waktu dari kelima aktivitas tersebut, kita masukkan ke software untuk data-datanya, lalu didapatkan waktu replikasi aktivitas dengan total waktu dalam 1 menit seperti berikut, dan didapatkan rata-rata sebesar 62,72, lalu standar deviasi sebesar 4,81, lalu ada variansi sebesar 20,86. Dengan N sebanyak 10 dan N-1 sama dengan 9, dan confidence levelnya yang dipakai adalah 95%, maka A sama dengan 1 kurangi 95% sama dengan 5%, yang mana sama dengan 0,05. Lalu ZA per 2 didapatkan dari tabel sebesar 1,96. Untuk habitnya dipakai rumus TD per F A per 2 kali S per akar N. Lalu data tersebut dimasukkan dan didapatkan hasil half-width-nya sebesar 3,4375. Untuk betanya sama dengan half-width, yaitu sebesar 3,4375. Untuk N aksennya, kita pakai rumus Z A per 2 kali S per beta. Lalu datanya dimasukkan dan didapatkan hasil N,74 atau dibulatkan menjadi 3. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa kita hanya membutuhkan replikasi sebanyak 3 replikasi.
Dan di sini terdapat tabel total waktu pengukuran pada pabrik semen. Lalu di sini terdapat hasil output dari simulasi software. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka pengujian validasi model ini adalah metode Walsh Confidence Interval, di mana hipotesa H0 μ1 kurangi μ2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 sampai dengan μ2. Lalu H0 μ1 sampai dengan μ2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai dengan μ2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Lalu ada penentuan validasi dengan perhitungan Walsh Confidence Interval. Di sini ada tabel perbandingan output real system dan output dari software Pro Model. Replikasi perhitungan dari 1, 2, 3 seperti ini dalam satuan menit didapatkan rata-rata 180,67 untuk total waktu pengukuran real system dan 63,21 untuk pengukuran Pro Model. Lalu standar deviasinya 12,66 untuk real system dan 4,92 untuk Pro Model. Variansinya 106,89 untuk real system dan 16,12 untuk Pro Model. Jumlahnya 3 dan jumlah dikurangi 1 sama dengan 2 dengan H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan 0 dan H1 yaitu μ1 sama dengan μ2 tidak sama dengan 0 di mana alfa sama dengan 0,05. Di sini untuk mencari DF dicari dengan rumus seperti ini lalu dimasukkan data-datanya dan didapatkan hasil 2,58 atau sama dengan 2. Maka didapatkan dari tabel berdistribusi T bahwa Tn kurangi 1 kali A/2 sama dengan 4,3. Untuk alfabetnya kita pakai rumus TT kali F kali alfa per 2 akar S yang pertama kuadrat dibagi N1 ditambah S yang kedua kuadrat dibagi N2. Lalu datanya dimasukkan lalu sama dengan 27,53. Sehingga confidence intervalnya adalah 89,93 kurang dari sama dengan μ1 sampai dengan μ2 lebih dari kurang dari sama dengan 144,99 sama dengan 1 kurang alfa. Baik, selanjutnya yaitu bagian kesimpulan, di mana kesimpulan pada permasalahan modul kali ini yaitu PT Semen Indonesia merupakan sebuah perusahaan di daerah Gresik yang mendistribusikan produknya ke beberapa gudang di seluruh Indonesia. Nah, penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, verifikasi dan validasi hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan pengolahan data hasil output verifikasi dan validasi dari software Pro Model pada aktivitas pengangkutan semen di PT Semen Indonesia dapat dikatakan tidak valid dan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Pro Model yang telah dibuat. Maka untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Selanjutnya
dilanjutkan dengan pengaplikasian pada software ProModel. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan ke dalam software ProModel. Yang pertama kita buka aplikasi ProModel dulu, lalu buka file, pilih new, lalu di sini masukkan judul, title terserah ya. Untuk time units-nya, pilih menit, lalu distance unit-nya, pilih meter. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, kita buka menu Build, lalu Location. Di sini ada menu grafik dan menu layout dan menu location. Yang pertama kita ke menu grafik ini dulu untuk mencari gambar aktivitas yang kita inginkan. Sebelum kita cari gambar aktivitas yang kita inginkan, kita pastikan checklist new ini menyala ya. Untuk aktivitas pertama yaitu kedatangan truk, kita pakai semi truk. Rapikan dulu tempat namanya. Lalu enter. Beri nama satu-satu sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah diberi nama, di enter. Terus pencet teks lagi. Pindah ke gambar yang akan diberi nama. Kalau sudah, kita masuk pada entities dengan cara pilih menu build, lalu klik entities. Untuk di sini kita pilih, karena barangnya paletan, kita pilih yang palette box. Dan kita ganti nama palette box dengan produk kita. Lalu ke build lagi. Untuk proses selanjutnya yaitu arrival. Pilih arrival. Lalu klik kolom entity. Pilih produknya. Kemudian location-nya. Untuk yang pertama. Quantity each-nya diisi 1. Kemudian occurrence-nya diisi INF. Huruf besar semua. Lalu frekuensinya diisi 1. Kalau sudah selesai, di enter. Kembali ke entity lagi, kita pilih semen, karena produknya semen. Lalu ke proses selanjutnya yaitu loading. Untuk quantity each-nya sama. Occurrence-nya juga sama. Frekuensinya juga sama. Kita enter lagi. Kita masukkan lagi untuk yang lokasi ketiga, yaitu inspeksi. Ini disamakan dengan yang di atas. Enter. Lokasi selanjutnya penutupan terpal.
Lalu ini lokasi terakhir, yaitu gudang. Setelah itu kita masuk pada proses processing. Kita masuk menu build, lalu kita pilih processing. Untuk entity-nya kita pilih produk kita. Lokasinya kita pilih lokasi pertama, yaitu truk. Lalu output-nya kita pilih semen. Destinasinya kita pilih setelah output truk, setelah lokasi truk ke loading. Lalu rule-nya lalu kita pilih start feed. Kita masukkan data kita yang sesuai dengan pengamatan. Tujuh. 8, 9, 7, 9, 7, 8, 9, 7, 9. Setelah kita masukkan semua data, ini tombol-tombol di atas mati. Untuk menghidupkannya, kita enter sekali lagi. Lalu kita pilih auto feed. Ininya dipilih yang discrete distribution. Untuk tadi, kita masukkan data ke start feed. Start feed ada di ikon seperti gunung warna biru ini. Kita klik terus muncul seperti ini. Kita masukkan data pengamatan. Setelah itu, kita klik auto feed, pilih discrete distribution, lalu OK. Ini kita lihat untuk yang ranknya terbesar. Setelah itu, kita pilih export. Untuk aplikasinya kita ganti ProModel. Lalu untuk distribusinya kita pilih yang rank terbesar, binomial. Lalu kita pilih OK. Setelah itu kita klik Move Logic, lalu pilih build yang gambar palu, pilih Move For, paste lagi. Setelah itu kita exit saja. Lalu kita entity semen, lalu tadi dari truk ke loading, sekarang loading ke inspeksi. Kita menuju start feed lagi. Caranya sama, yaitu yang gunung biru ini. Kita masukkan data. Lima enam, 67, 75, 57, 75, 56, 67, 75, 57, 75. Setelah kita masukkan data, karena yang di atas ini belum bisa dipilih, kita enter terlebih dahulu. Lalu kita pilih auto feed, discrete distribution, OK. Dan di sini rank terbesarnya adalah Poison. Aplikasinya kita pilih ProModel. Di sini sudah tidak bisa dipilih karena hanya ada satu. OK. Lalu ke Move Logic, Build, Move For, paste. Kalau sudah, kita exit.
Ini karena tadi ketumpuknya. Kita bikin lagi. Nanti tadi dari loading ke inspeksi, sekarang inspeksi. Output-nya tetap. Tujuannya ke penutupan terpal. Lalu kita buka static lagi. Dan masukkan data. 12, 11, 13, 14, 11, 12, 11, 13, 14, 11. Kita enter sekali lagi, lalu autofit, script distribution, oke, lalu export. Yang di sini terbesarnya adalah binomial. Kita pilih aplikasinya, kita pilih ProModel, oke. Lalu ke move logic, kita paste, kita exit. Lalu selanjutnya semen. Tadi dari penutupan terpal, sekarang ke gudang. Sekarang lokasinya di penutupan terpal, outputnya tetap sama, tujuannya ke gudang. Kita masuk lagi ke Starfit untuk memasukkan data. 27, 30, 29, 31, 28, 32, 28, 31, 29, 30. Kita enter. Kita enter sekali lagi. Lalu autofit. Kita pilih aplikasinya ProModel. Logiknya kita pilih build. Kita paste. Pilih paste. Lalu yang terakhir, entitasnya semen, lokasinya di gudang, outputnya tetap sama, destinasinya exit. Kita ke start lagi, masukkan data lagi, 65, 76, 57, 75, 57, 65, 76, 57, 75, 57. Enter satu kali lagi, biar bisa di autofit. Seperti yang tadi, script continue, lalu export. Aplikasinya pilih cari ProModel, oke. Lalu move logic, build, move for, lalu paste, paste. Tutup aja. Setelah itu, ini sudah keisi semua. Lalu kita ke simulasi. Kita save terlebih dahulu. Untuk mempercepat, ini digeser aja. Ups. Stop. Simulasi, pilih option terlebih dahulu. Lalu isi runtime sebesar 8 karena kita 8 jam kerja. Lalu number of replikasinya sebanyak 10. Kalau sudah, oke. Lalu simulasi lagi. Lalu run. Lalu yes.
Ini kita ganti menjadi A, skenario normal run. Oke. Setelah ini kita pilih entity activity. Yang kita pakai pada modul adalah average time in system. Mungkin untuk modul kali ini itu saja dari kelompok 144 sesi Jumat 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, salah perbuatan, dan terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kita sharingkan dapat bermanfaat. Terima kasih.